Bawa adik pergi ke kota untuk membeli sebuah parang. Budi baik laksana permata, selalu disukai semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah, senang banget nih teman-teman masih bisa untuk share aktivitas lagi dan menemani hari-hari kalian lagi ya. Selamat datang di channel aku yang selalu sok sibuk ya teman-teman setiap harinya, karena memang ya setiap hari selalu aja ada kegiatan ya. Namanya juga emak-emak ya teman-teman, kalian gak usah heran lah ya, karena aku juga yakin kalian juga begitu, setiap hari mah juga selalu aja ada kerjaan. Kali ini tuh aku mau awalin kegiatan aku di video kali ini dengan mengganti spray ya teman-teman di kamar aku ini, karena spray ini tuh udah nggak nyaman banget buat ditidurin teman-teman. Pokoknya ini tuh udah ngeres banget gitu ya, walaupun udah bolak-balik dibersihin gitu ya teman-teman, tapi tetap aja kayak ngerasa masih ada pasir-pasirnya gitu. Mungkin karena memang ini tuh udah waktunya harus itu diganti ya, biar lebih biar lebih nyaman juga tidurnya. Karena menurut aku ya teman-teman, salah satu tempat yang benar-benar harus kita jaga kebersihan dan kerapihannya itu ya kamar. Karena kan kita itu istirahatnya di sini ya, setelah kita lelah, capek dengan segala aktivitas dan juga rutinitas kita, tentu saja kita itu ingin istirahat itu di tempat yang nyaman, di tempat yang bersih, yang akan membuat kualitas istirahat kita itu benar-benar bagus gitu. Nah, di sini tuh aku mau rapi-rapin dulu untuk si ini ya teman-teman, untuk si spray bawahnya gitu ya, untuk alasnya lah gitu, alas pertamanya. Kenapa aku kasih alas spray ini juga? Biar lebih empuk dan enak ya teman-teman. Pokoknya menurut aku ya, dibandingin langsung pakai spray yang yang di atas gitu ya, bagusan di alas kayak gini dulu, di bagian bawah gitu ya, dikasih spray dulu. Dan itu spray memang yang udah agak robek gitu teman-teman di ujung-ujungnya gitu ya, dan itu tuh kayak udah nggak bagus banget lah gitu teman-teman buat dilihat. Jadinya aku kasih itu tuh buat alas gitu ya, di atas spring matnya baru aku kasih ini spray yang agak bagusan dikit gitu teman-teman. By the way ya teman-teman, ini tuh spray yang lagi aku pasang ini yang motif bunga tulip. Ini tuh aku belinya itu di TikTok Shop ya. Kalau misalnya kalian itu minta linknya, aku tuh nggak punya linknya ya teman-teman, nggak punya linknya. Pokoknya aku tuh udah lupa banget gitu ya. Pokoknya kalian itu kalau misalnya mau belanja-belanja di TikTok itu enaknya tuh langsung di TikTok yang itu ya teman-teman, yang live-nya gitu, yang pakai siaran langsung itu ya, yang jualannya. Jadi kita tuh kayak bisa bisa minta review langsung gitu loh teman-teman sama mereka, produk apa yang kita beli gitu. Aku tuh kayaknya udah lama banget ya nggak belanja-belanja online teman-teman, baik di TikTok, di Shopee gitu. Aku udah jarang banget belanja. Sebenarnya mah ada beberapa barang-barang itu yang pengen aku banget beli ya buat dapur aku yang baru nanti gitu teman-teman. Tapi apalah daya teman-teman, ongkir ke tempat aku tuh lebih mahal daripada harga barangnya gitu. Aku tuh pengen banget punya tempat pisau gitu ya, terus juga pengen banget punya ambalan juga gitu ya. Pengen banget juga punya rak-rak serbaguna gitu teman-teman buat di dapur gitu ya, yang dari kayu tuh loh teman-teman, yang kayak dapur-dapur estetik ala orang-orang gitu ya. Tapi aku sebenarnya itu bukan sesuatu yang wajib gitu ya. Nanti kalau misalnya ada rezeki pengen pelan-pelan aku beli gitu ya. Andaikan Pak suami itu mau bikinin ya teman-teman, aku rela deh ngasih uang buat beli larbak itu buat Pak suami aja gitu ya. Tapi ya gitu teman-teman, Pak suami itu tipe yang nggak bisa bertukang gitu ya, jadi ya nggak bisa maksain juga. Ditambah lagi kalau misalnya mau bikin-bikin kayak gitu ya harus ada alat-alatnya lah gitu ya, kayak ya segala macam alat-alat pertukangan, dan Pak Sam itu juga nggak punya gitu ya, karena memang dia itu bukan ahli dalam bertukangan. Tapi kalau cuma minta tolong yang hal-hal yang sederhana mah bisa gitu ya. Tapi kalau udah bikin yang kayak gitu, kayaknya Pak suami tuh nggak bisa gitu. Tapi nanti deh coba aku tanya-tanya dan aku rayu-rayu Pak suami gitu ya. Siapa tahu gitu kan dia itu mau ngusahain gitu ya teman-teman buat bininya gitu ya, lumayan buat menghemat budget gitu. Karena aku tuh pengen banget ada tempat yang rak 2 tingkat gitu loh teman-teman. Jadi nanti tuh buat tempat minyak goreng gitu. Karena aku ngerasa di tempat rak bumbu aku yang sekarang ini itu kalau minyak goreng itu agak
agak lumayan berat gitu teman-teman. Takutnya nanti rak bumbu aku tuh nggak bakalan bertahan lama, takutnya nanti malah dia itu rusak gitu ya, karena memang si tempat minyak goreng itu lumayan berat gitu. Makanya aku pengen banget punya si rak yang 2 tingkat yang dari kayu itu teman-teman, buat tempat minyak ya. Itu sih pengennya gitu ya, tapi bukan sesuatu yang wajib. Kalau misalnya nanti ada rezekinya dan ongkirnya juga nggak mahal gitu ya, aku pengen beli gitu ya. Setiap aku gajian di YouTube itu kayak pengen banget gitu teman-teman, aku tuh belikan barang itu sesuatu yang nggak harus mahal gitu ya, tapi setiap gajian itu pengennya selalu ada beli perintilan gitu ya, biar apa ya, biar semangat aja gitu. Oke deh teman-teman, sambil ngoceh-ngoceh nggak jelas tadi, di sini aku juga udah beres nih buat ganti spray dan juga masangin sarung bantal ya teman-teman. Dan ini ya udah bisa dibilang lumayan agak rapian dikit lah ya ini untuk kamar aku, dan juga udah lumayan bersih lah ya, udah diganti spraynya. Dan itu lebih fresh gitu ya teman-teman setelah aku ganti spraynya gitu. Alhamdulillah urusan kamar beres, mari kita ke dapur buat nguprek ngebabu di dapur. Nah ini aku lagi mau masak nih teman-teman. Kali ini tuh aku mau masak menu yang bisa bikin kalian itu lapar ya. Apa menunya? Jadi aku mau bikin sambal ikan layang dicampur sama jengkol cabe ijo. Wah, aku dengernya aja sih udah lapar ya. Ya, aku tuh memang pecinta jengkol dan juga pecinta sambal ya. Jadi nggak usah heran kalau misalnya aku masak menu yang selalu sambal-sambelan. Kalau misalnya aku masak menu-menu yang kayak gini, mungkin dalam hati kalian tuh bertanya-tanya, jadi si Twin makan apa? Si Twin itu makannya mah nggak repot ya teman-teman. Jadi aku tuh kan ada stok ikan di dalam kulkas gitu ya. Aku kan selalu stok ikan gitu dalam kulkas. Kadang ya ikan itu yang aku goreng, kadang juga ya telur ayam, kadang juga ya sosis gitu teman-teman. Kadang juga kalau misalnya aku masak menu yang nggak pedas, ya apa yang aku masak ya itu yang dimakan sama si Twin. Karena kalau misalnya nggak pedas itu si Twin juga udah bisa makan gitu. Tapi kalau pedas mah anak-anak nggak kuat ya teman-teman. Oke, ini si jengkolnya tadi cuman aku belah 2 aja, habis itu aku goreng dan langsung aku rendam ke dalam air. Biar apa? Biar dia itu empuk. Jadi nanti setelah dia itu udah agak dingin, aku tiriskan airnya dan langsung aku geprek jengkolnya ya teman-teman. Dan di sini aku juga sambil ngegoreng ikan nih teman-teman. Dan jangan lupa si minyaknya itu tuh dikasih tepung terigu dulu ya teman-teman, biar ikannya nggak ngajak berantem. Dan jangan lupa kalau misalnya ngegoreng ikan itu jangan disama-samain gitu kepalanya pas awal-awal dimasukin gitu teman-teman. Pokoknya diselang-seling kepalanya, ekornya gitu ya. Kenapa harus begitu? Biar ikan itu nggak ngerumpi dan nggak ngegibah di dalam wajan ya teman-teman. Karena takutnya kalau kepalanya itu berdekatan semuanya, mereka malah pada ngegibah dan akhirnya malah pada lama matengnya gitu ya. Oke, ini udah mateng nih teman-teman untuk ikannya. Cus langsung aja di sini aku masukin si cabenya. Niat hati tadi pengen ngulek ya teman-teman ini si cabenya, tapi entah kenapa gitu ya, kok rasanya tanganku itu udah keburu pegel gitu ya sebelum aku megang ulekan. Alhasil aku cari jalan pintas saja biar cepat mateng, yaitu di blender aja. Dan aku kalau misalnya cabe kayak gini kan udah aku rebus dulu ya, dan itu aku nggak kasih minyak, nggak aku kasih air juga karena kan cabenya itu udah lembek ya, jadi tinggal di blender doang aja kayak gitu, nggak pakai minyak, nggak pakai air. Itu juga udah ini udah bisa halus gitu. Oke, di sini sambil nungguin sambalnya itu mateng, di sini aku juga mipil beres-beres ya teman-teman. Dan jangan salfok itu sama cangkir biru yang ada di atas tudung saji. Kenapa itu ada sendoknya? Karena itu adalah kopi ya. Aku ya suka minum kopi ya teman-teman, apalagi pas lagi masak gini tuh minum kopi. Aduh, sedep banget. Nah ini cabenya itu udah hampir mateng gitu teman-teman, masih ya beberapa menit lagi lah bakalan mateng. Jadi langsung aja aku masukin si jengkolnya gitu ya, terus aku biarin beberapa saat agar jengkolnya itu tuh kandungan airnya hilang dan juga cabenya itu udah bener-bener matang dan harum. Setelah cabenya itu mateng dan harum, di sini langsung aja aku masukin si ikannya teman-teman. Dan ini aku mau pisahin dulu nih teman-teman, nanti tuh Pak Tukang tuh mau makan gitu ya, mau makan siang. Jadi aku bakalan ngasih Pak Tukang makan ya teman-teman, nyicipin gitu ya masakan aku gitu ya. Ini sambal jengkol sama si ikan gitu ya. Terus ini aku sisain cabenya tuh sedikit banget teman-teman, terus aku tambahin minyak lagi karena aku tuh mau bikin sayur. Nah ini dia nih teman-teman, aku tumis bawang merah, bawang putih dulu ya. Nggak pakai bawang putih deh, bawang merah doang. Itu aku tumis-tumis. Dan ini tuh aku mau masak jamur ya teman-teman. Jadi kemarin sore itu aku bukan kemarin sore deh, tapi tadi malam ya,
Aku dikasih sama tetangga aku tuh jamur, dan aku tuh lembur sampai jam 12 malam ya teman-teman buat ngupasin si jamur ini. Karena memang aku ngupasin jamur itu mulainya setelah anak-anak tidur gitu ya, dan anak-anak itu tidur jam 10-an gitu. Dan itu jamurnya kan lumayan banyak gitu ya teman-teman. Itu adalah jamur sawit. Jadi aku tuh ngupasin dibantuin sih sama pak suami teman-teman. Dan itu ya siapnya juga udah hampir kayak jam 12-an gitu. Dan ini tuh baru aku masak di siang harinya ya teman-teman. Karena kan ngupasin jamur ini lumayan lama ya. Jadi kalau misalnya pas mau masak baru dikupasin itu ya nggak tahu deh bakalan kapan gitu beresnya. Makanya tadi malam dikupasin dulu, jadi paginya itu tinggal langsung ini ya teman-teman, dimasak-masak kayak gini. Oh ya teman-teman, itu sebelum dimasak pokoknya harus direbus dulu ya jamurnya, biar biar ngilangin baunya gitu ya. Terus juga biar ngilangin kalau misalnya ada miang-miangnya gitulah pokoknya teman-teman. Oke, singkat cerita, ini tumis jamur udah mateng, dan langsung aja beberes ya teman-teman, bersih-bersih si meja kompor dan juga kompornya. Aduh, aku tuh sebenarnya udah agak greget teman-teman, pengen banget ntar tuh ya sebelum aku tuh bawa pindah kompornya ke dapur baru itu udah di stiker gitu ya, tapi ya udahlah gitu ya, belum sempet teman-teman. Oke, ini dia menu kami hari ini. Alhamdulillah, pokoknya jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oh ya teman-teman, walaupun gitu ya kadang pak tukang itu bawa nasi gitu teman-teman ke tempat ke rumah gitu ya, kadang aku juga suka suguhin tetap ya nasi tambahan dari rumah aku, sama juga lauknya gitu ya teman-teman. Karena menurut aku kalau kayak ngasih orang yang kerja gitu makan itu menyenangkan hati juga gitu teman-teman. Kalau misalnya kita ngasih masakan kita ke orang gitu dan mereka nyicipin masakan kita gitu ya, insya Allah kalau rezekinya mah bakalan ada aja gitu teman-teman. Jadi kagak usah lah pelit-pelit amat gitu ya, mentang-mentang dia tuh kerja di rumah kita dan bawa nasi sendiri, kita nggak nyuguhin apa-apa gitu ya. Kalau aku mah selalu pak tukang itu makan siang gitu ya, aku selalu suguhin masakan aku kalau memang lagi ada gitu. Kecuali kalau memang lagi nggak ada ya aku nggak suguhin gitu. Tapi kalau memang pas aku lagi ada lauk ya, pas pak tukang masak gitu ya, pak tukang makan ya, aku tetap suguhin teman-teman lauk yang aku punya gitu ya. Dan biasanya suka aku suguhin nasi tambahan, siapa tahu pak tukang itu kurang kenyang gitu makannya pakai nasi yang dibawa gitu kan. Oke deh teman-teman, kita lanjut dulu lah ya teman-teman ke videonya. Nah di sini aku itu mau ngebilasin pakaian gitu ya. Ini tuh pakaian aku lumayan banyak nih teman-teman. Karena memang kan aku tuh sekarang udah nyucinya itu di mesin cuci gitu kan. Jadi tadi tuh sambil beberes, sambil masak-masak, aku juga sambil muter pakaian gitu ya. Dan aku ngedahuluin masak karena apa? Karena udah lapar gitu. Makanya aku tuh sambil muter pakaian gitu ya, sambil juga masak. Dan ini udah setelah beres masak barulah aku tuh urus cucian ya teman-teman. Karena kan aku udah nyucinya itu di mesin cuci gitu ya, udah bisa dikeringin pakai mesin cuci juga. Jadi walaupun ngejemur pakaian itu udah lumayan siang ya, tetap bakalan kering karena kan udah dikeringin di mesin cuci. Jadi ya no problem lah teman-teman. Oke, ini udah selesai dibilas, langsung aja di sini tuh aku mau masukin ke dalam pengering biar pakaian itu dikeringin dulu, biar nanti tuh cepat kering gitu ya teman-teman pakaiannya. Pokoknya semenjak mesin cuci ini udah aku taruh di luar kayak gini tuh ya, berasa lebih plong aja gitu ya kerjaan. Jadi walaupun kadang itu nyucinya itu beresnya itu udah agak siangan gitu ya, karena kan semuanya serba aku sambi ya nggak apa-apa teman-teman. Yang penting setiap hari kudu harus nyuci gitu ya, kecuali kalau misalnya memang ada kesibukan yang sok-sok sibuk gitu ya teman-teman. Ya kadang aku nggak nyuci gitu. Oke, ini pokoknya aku jemur-jemurin pakaian-pakaian aku ini semuanya ya teman-teman. Biasanya kalau misalnya pas aku ngejemur pakaian tuh biasanya kalian ngelihat halaman aku, halaman tetangga itu pada bersih, pada udah kinclong-kinclong, udah glowing gitu ya. Nah kali ini atau beberapa waktu ke depan mungkin kalian nggak bakalan ngelihat pemandangan itu ya, karena memang kan aku sama tetangga aku baru aja habis nebang pohon gitu teman-teman. Otomatis itu bakalan berantakan banget kan daunannya, dan itu kan belum bisa langsung dibakar gitu. Kalaupun dibakar ya harus dicicil, karena kalau sekaligus dibakar itu takutnya bakalan besar apinya dan bakalan membahayakan rumah gitu teman-teman. Jadi ya harus sabar-sabar dulu lah ngelihat berantakan yang ada di mana-mana.
cucianku ini Masya Allah banyaknya ya teman-teman. Ditambah lagi tadi aku juga nyuci selimut. Itu sebenarnya aku juga pengen nyuci selimut itu sekaligus 2 ya, tapi aku tuh lumayan agak kecapean gitu kan. Takutnya kalau maksain nyuci selimut 2, ngebilasnya itu kan lumayan berat ya, takutnya tangan itu sakit. Jadi ya udah dicicil aja. Hari ini nyuci 1 selimut, besok dicuci lagi 1 lagi selimutnya gitu ya. Jadi kagak usah maksa-maksa gitu teman-teman. Ya di apa aja sesuai dengan kemampuan kita aja gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa dikerjain sekaligus, dicicil aja ya teman-teman. Asalkan kita mengerjakannya itu ikhlas dan nggak menjadi beban gitu. Oke deh teman-temanku semuanya, terima kasih banyak untuk kalian yang udah klik video aku, yang udah nonton, yang udah like, yang udah subscribe, yang udah ngintip video aku, yang udah nonton channel aku ini. Pokoknya aku ucapkan terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.